Hi everyone, welcome to David's channel. This channel is for everything that I want to share to you. Sebelum lanjut videonya, tolong bantu di subscribe, like, comment, and turn on the notification. Oke, untuk hari ini aku mau bukan nge-review sih, cuman baca resume singkat tentang buku ini guys. Jadi ini itu buku dengan judul How to Think Like Sherlock Holmes by Peter Hollins. Kebetulan aku termasuk fansnya Sherlock Holmes karena aku suka serial detektif. Dan buku ini itu waktu pas aku lewat di Gramedia langsung pengen banget buku ini dan akhirnya aku beli. Untuk harga buku ini sendiri itu cuman 58.000 aja, dan nggak tahu sih ya ini masih ready di Gramedia atau enggak. Kebetulan aku belum selesai baca, baru sampai halaman 62, jadi ini cuman nge-review ringkasan bukunya aja ya. Untuk isinya nanti ada di next video. Jadi buku ini itu judulnya How to Think Like Sherlock Holmes by Peter Hollins, diterbitkan oleh Buana Ilmu Populer kelompok Gramedia. Ketebalan buku ini itu 196 halaman. Kelihatan 196 halaman, dan buku ini itu Passion for Knowledge. Jadi ini bukan karya fiksi, cerita atau novel ya sebenarnya. Yang aku mau bahas ini adalah isi dari bab-bab, tapi bukan isi, cuman mau ngasih tahu buku ini terdiri dari berapa bab. Buku ini itu terdiri cuman 5 bab, termasuk satu buku dengan bab yang singkat. Nah, sebenarnya cukup menarik sih di daftar isinya ini ya. Di bab 1 itu bab terkait berpikir ala Sherlock Holmes. Jadi kalau kalian yang belum tahu Sherlock Holmes itu sebenarnya karakter fiksi yang diciptakan oleh Sir Arthur Conan Doyle. Dia itu adalah seorang detektif London yang super jenius. Nah, kalau kalian mau tahu lebih silahkan searching di Google dan YouTube. Kemudian di bab 1 ini itu sebenarnya juga kalau kalian nggak tahu siapa Sherlock Holmes juga diceritain ulang. Di sini mengatakan bahwa siapa Sherlock Holmes dan apa yang membuatnya jenius. Kemudian arti kejeniusan Sherlock Holmes bagi Anda. Nah, di sini dijabarkan di bab 1. Kemudian untuk di bab 2-nya berpikir di luar kebiasaan. Nah, ini sebenarnya lebih ke kayak kita kuliah banget sih. Soalnya di sini itu lebih ke metode-metode yang digunakan kalau kita pengen coba memiliki kemampuan berpikir ala-ala Sherlock Holmes. Nah, jadi di sini tuh dia bahas soal metode Scamper, kemudian model Osborne Fairness, hambatan yang disengaja intentional constraint, kemudian keseimbangan bekerja dan istirahat. Ini adalah part yang paling aku suka, keseimbangan bekerja dan istirahat. Lebih tepatnya sih yang paling aku suka adalah bagian istirahat. Kemudian ada fase perubahan kesadaran dan permainan kombinasi. Kemudian di bab 3-nya ini lumayan singkat ya, dan memang inti dari berpikir ala-ala detektif. Karena di bab 3 ini itu menjelaskan tentang observasi dan berpikir deduktif. Seperti di serial detektif, berpikir deduktif, observasi itu adalah skill paling dasar yang harus dimiliki seorang detektif. Kemudian di bab 4, ini terkait untuk mengubah sudut pandang Anda, mendefinisikan dan menyatakan ulang masalah, membayangkan hipotesis, mengambil titik pandang yang sangat berbeda. Dan sebenarnya yang paling interest banget itu di bab 5. Berpikir kritis, metode astronot. Sebenarnya mungkin karena judulnya ya metode astronot gitu, apa yang bakal dia bahas di bab ini aku juga belum sampai sini sih. Jadi kalau misalkan kalian penasaran banget untuk direview bab per bab, silahkan komen. Nah, untuk review singkatnya cuman itu doang yang aku mau kasih tahu.
Oke deh, kasih tambahan untuk baca sinopsis belakangnya. How to think like Sherlock Holmes. Apakah Anda memiliki penghasilan yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga tidak pernah bisa menabung untuk keperluan darurat, apalagi untuk liburan? Jika ya, Anda dapat menemukan pemecahan masalah buku ini. Sebenarnya bukan itu sih yang aku harapin waktu pas beli buku ini. Kemudian part berikutnya, dengan mengacu pada teknik-teknik yang digunakan Sherlock Holmes saat memecahkan kasus-kasusnya, kita akan belajar untuk mencari sumber masalah utama. Nah, ini sedikit setuju. Dan cara pemecahan melalui solusi-solusi kreatif. Pemecahan masalah ini adalah poin yang paling penting kuharapin dari buku ini. Kemudian kita pun akan diajak untuk berpikir kreatif dengan menemukan ide-ide segar dan solusi inovatif yang akan membantu dalam memecahkan masalah-masalah rumit. Masalah-masalah rumit itu terdengar sangat menarik. Kemudian permasalahan yang diangkat beragam, mulai dari masalah keuangan, keluarga, kerabat, rekan kerja, dan banyak permasalahan lainnya. Anda juga akan menemukan banyak contoh kasus yang berkaitan dengan kehidupan Anda sehari-hari. Sebenarnya bagian ini juga bukan bagian yang aku harapin dari buku ini. Kebetulan aku tuh penggemar berat Sherlock Holmes. Aku punya varian novelnya Sherlock Holmes, cerita-cerita petualangannya dia, sampai ke buku novel yang Sherlock, Lupin, dan Aku. Jadi waktu pas beli buku ini sih lebih ke yang aku imajinasikan itu adalah bagaimana kita berpikir layaknya Sherlock Holmes. Itu yang dibahas itu adalah bagaimana Sherlock Holmes memecahkan kasusnya dan bagaimana kita mencoba pola pikir tersebut di dunia nyata ini gitu. Kayak contohnya teknik observasi, kemudian kita coba menarik kesimpulan deduktif, tapi bukan dengan kes sehari-hari sih, tapi lebih ke kasus-kasus yang cukup menantang. Karena kalau kasusnya nggak menantang, kadang kita nggak punya dorongan lebih buat mencoba memfinishkan bacaan. Tapi untuk dilihat dari judul-judul babnya sih cukup menarik, dan untuk bab satunya cukup lumayan oke. Di bab 2-nya juga oke, tapi lebih kayak baca buku pelajaran sih ya. And then for the next bab masih belum. Nah, untuk kalian lebih mau tahu isinya, seperti yang tadi dibilang, jangan lupa untuk komen. Untuk reviewnya sekian dan terima kasih.